Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya budaya dan tradisi. Namun di balik semua itu, ada banyak mitos yang sejak kecil kita dengar dan masih dipercaya hingga sekarang. Sebagian orang menganggapnya sekadar cerita turun-temurun, sementara yang lain meyakininya sebagai larangan sakral. Tapi tahukah kamu, beberapa mitos ini ternyata memiliki penjelasan logis dan bahkan ilmiah. Dalam video ini, terungkap ID akan membahas top 7 mitos Indonesia yang ternyata ada fakta ilmiahnya. Dari hal sepele yang sering kamu lakukan, hingga kebiasaan yang tanpa sadar bisa berdampak buruk. Siapkan dirimu, karena fakta di balik mitos ini mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Nomor 7. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Mitos duduk di depan pintu sering dianggap berkaitan dengan jodoh yang sulit datang. Namun jika ditelusuri lebih dalam, mitos ini memiliki makna sosial dan logika yang kuat. Dalam budaya Indonesia, pintu rumah adalah jalur keluar masuk orang serta simbol terbukanya rezeki dan hubungan sosial. Duduk di depan pintu dianggap tidak sopan karena menghalangi orang lain dan mengganggu alur aktivitas rumah. Secara psikologis, orang yang sering menghalangi jalan bisa dinilai kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Penilaian negatif ini bisa berdampak pada hubungan sosial, termasuk urusan jodoh. Selain itu, duduk di ambang pintu dapat menghambat sirkulasi udara dan membuat rumah terasa tidak nyaman. Maka, mitos ini sebenarnya bukan ramalan nasib, melainkan cara halus orang tua zaman dulu untuk mengajarkan etika, kesopanan, dan kebiasaan hidup yang baik. Nomor 6. Jangan tidur sore, bisa bikin sakit. Mitos tidur sore sering dianggap sekadar larangan orang tua, tanpa alasan jelas. Banyak yang percaya tidur sore bisa membuat badan pegal, pusing, atau bahkan membawa sial. Namun secara ilmiah, tidur sore memang bisa berdampak kurang baik jika dilakukan terlalu lama atau di waktu yang tidak tepat. Tidur sore dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh, yaitu jam biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun. Jika seseorang tidur terlalu lama di sore hari, kualitas tidur malamnya bisa menurun. Akibatnya, tubuh menjadi lemas, sulit fokus, dan mudah merasa tidak segar keesokan harinya. Selain itu, tidur sore dalam kondisi perut kenyang juga bisa memicu gangguan pencernaan dan asam lambung naik. Karena itulah, orang tua zaman dulu melarang tidur sore dan menggantinya dengan aktivitas ringan. Jadi, mitos ini sebenarnya adalah nasihat kesehatan yang dibungkus larangan sederhana, agar mudah dipatuhi. Nomor 5. Menyapu rumah di malam hari bisa menghilangkan rezeki. Mitos menyapu di malam hari dipercaya bisa membuang rezeki. Pada zaman dahulu, penerangan rumah masih sangat minim, hanya menggunakan lampu minyak atau lilin. Dalam kondisi gelap, menyapu bisa menyebabkan benda kecil seperti uang, perhiasan, atau hasil panen ikut tersapu dan hilang tanpa disadari. Dari situlah muncul anggapan bahwa rezeki ikut terbuang. Selain itu, malam hari adalah waktu istirahat. Aktivitas menyapu bisa menimbulkan suara yang mengganggu anggota keluarga lain. Mitos ini juga mengajarkan manajemen waktu, agar pekerjaan rumah dilakukan di siang hari, saat kondisi lebih aman dan jelas. Jadi, bukan rezekinya yang benar-benar hilang, melainkan pesan agar lebih bijak mengatur waktu, dan menjaga hasil jerih payah, agar tidak terbuang sia-sia. Nomor 4. Anak kecil tidak boleh keluar saat senja. Anak-anak sering dilarang keluar rumah saat senja, karena dipercaya rawan gangguan makhluk halus. Faktanya, tubuh anak masih memiliki sistem imun yang belum sekuat orang dewasa. Udara dingin, lembab, serta serangga yang mulai aktif di waktu senja dapat meningkatkan risiko penyakit. Selain itu, pencahayaan yang mulai redup membuat anak lebih mudah terjatuh atau tersesat. Pada masa lalu, belum ada penerangan jalan dan pengawasan yang memadai. Untuk melindungi anak-anak, orang tua menggunakan mitos agar mereka patuh dan tetap di dalam rumah. Cerita mistis dipilih karena lebih efektif menimbulkan rasa takut daripada penjelasan ilmiah. Dengan cara ini, anak-anak tetap aman, tanpa perlu memahami resiko yang kompleks. Nomor 3. Bangun siang, bikin rezeki menjauh. Mitos bangun siang sering dianggap sebagai nasihat kuno. Namun penelitian modern menunjukkan bahwa bangun pagi berkaitan dengan produktivitas, fokus, dan kesehatan mental yang lebih baik. Orang yang bangun pagi memiliki waktu lebih panjang untuk merencanakan aktivitas dan menyelesaikan pekerjaan. Pada masa lalu, sebagian besar mata pencaharian seperti bertani dan berdagang dimulai sejak pagi hari. Mereka yang terlambat bangun akan kehilangan peluang. Dari situlah muncul anggapan bahwa rezeki menjauh. Mitos ini bertujuan menanamkan kedisiplinan dan etos kerja. Jadi, bangun pagi bukan jaminan kaya, tetapi kebiasaan positif yang meningkatkan peluang sukses dalam jangka panjang. Nomor 2. Pohon tua dipercaya, ada penunggunya. Pohon tua sering dianggap angker dan memiliki penunggu. Secara ilmiah, pohon besar adalah habitat alami berbagai hewan seperti ular, serangga beracun,
dan kelelawar. Mitos tentang penunggu dibuat agar orang tidak sembarangan mendekati, merusak, atau menebang pohon tersebut. Ini adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga keselamatan manusia, sekaligus kelestarian alam. Jadi, cerita mistis ini sebenarnya adalah sistem peringatan tradisional, agar manusia hidup selaras dengan alam. Nomor 1. Jangan bersiul di malam hari. Bersiul di malam hari dipercaya dapat memanggil makhluk halus. Namun faktanya, suara siulan di suasana sunyi dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan. Hewan malam seperti anjing liar atau predator lain bisa tertarik pada suara asing. Selain itu, pada zaman dahulu, siulan sering digunakan sebagai kode antar pencuri atau orang dengan niat buruk. Melarang bersiul di malam hari adalah cara untuk menjaga keamanan lingkungan. Mitos ini dibuat agar orang lebih waspada dan tidak memberi tanda keberadaan mereka di tempat sepi. Sekali lagi, kepercayaan mistis digunakan sebagai alat perlindungan yang efektif pada masanya. Mitos bukan sekadar cerita menakutkan. Di baliknya, tersimpan pesan logika, perlindungan, dan kearifan lokal. Sebelum menganggapnya tak masuk akal, mungkin kita perlu melihatnya dari sudut pandang yang lebih dalam. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena masih banyak fakta tersembunyi Indonesia yang akan kami bahas.